Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Is'af, dalam pembahasan fiqhus siyam, fiqih di dalam memahami urusan-urusan kewajiban berpuasa. Masuk di dalam hal-hal yang membatalkan puasa itu, diantaranya yang terakhir kita bicara tentang masalah apa? Masalah masuk air ke dalam manfath maftuh. Ya. Dukhul ma' athna'al ghusl. Bagi orang yang berpuasa, kita tafsilkan. Lalu bicara terakhir juga masalah mengeluarkan air ludah sampai keluar dari batasannya, mulut, dengan ditempel. Ya, sebenarnya. Tuh. Nah, masalah ini nih yang satu. Masalah kalau kita keluarkan ludah. Ya. Nah, ini nggak nempel. Kita masukin lagi. Nah, itu belum dikatakan keluar dari ma'dinnya, bukan, karena dia nempel. Kalau seandainya udah gini nah, itu bisa membatalkan karena sudah keluar dari hamratus syifah, batasan bibir keluar. Terus masalah lagi apa yang kemarin? Sikat gigi. Kalau kita sikat gigi tersebut di sebelum subuh, jelas nggak jadi masalah. Kalau setelah subuh, hati-hati, karena itu juga air yang keluar, air yang di luar masuk ke dalam mulut kita dan bisa masuk ke rongkongan. Tapi kalau kita sikat gigi, selanjutnya apa? Setelah sikat gigi tersebut, kita keluarin. Nah, udah selesai, kita yakin nggak ada sama sekali itu dari apa odolnya, ya kan, yang nyampur dengan yang nyampur dengan ludah kita yakin nggak ada. Terus ketika kita telan masih ada kayak ada aroma atau bau-baunya, itu nggak membatalkan, tidak membatalkan puasa. Selama kita sudah mubalaghah, berlebihan untuk mengeluarkan, kita buang. Nah, udah kita yakin. Nah, ketika kita telan mungkin ludah kayak masih ada aromanya atau rasanya dari odol itu, ya, baunya dan sebagainya, itu tidak mengapa. Kemudian al-hukmu idza sabaqahul ma' min ghairi ikhtiyarihi fil matbadah wa mithluha fil istinsyaq. Hukum jika air air masuk padanya min ghairi ikhtiyarihi, dari tanpa keinginannya, fil matbadah, dalam kumur-kumur atau masukkan air ke dalam hidung. Fi tafsil. Idza kanat al matbadatu madmuran biha masyru'atan fil wudu' awil ghusli. Kalau seandainya kumur-kumur itu kan ada kalanya ibadah, ada kalanya adat. Kumur-kumur kalau ada ibadah seperti kita wudu. Kan wudu di situ ada sunnahnya apa? Matmadah. Masukkan air ke dalam mulut, masukkan air ke dalam Nah, ada pula dalam masalah mandi janabah juga begitu. Masukin misalnya. Fanandur in lam yubaligh fiha. Kalau seandainya tidak berlebihan, ya, dia tidak berlebihan ketika posisi puasa di dalam berkumur, fala yabtulus shaum idza sabaqahul ma, maka tidak membatalkan puasa jika masuk padanya air, masuk ke dalam kerongkongan. Tapi nggak berlebihan. Kan kalau di luar puasa emang kita dianjurkan kan untuk berlebihan, masukin air ke dalam mulut, yudir. Disunahkan untuk muter. Ya. Nah, begitu. Nah, kalau begitu ya mas ngajak namanya itu. Berlebihan pasti masuk ke dalam kerongkongan. Atau ketika masukkan air ke dalam hidung,
sampai khayshum. Diirup benar-benar. Enggak, biasa aja. Kita hanya sekedar masukin ke dalam mulut atau masukin dalam Nah, tiba-tiba tanpa kita sadari masuk tuh air ke dalam kerongkongan. Padahal kumur-kumur itu sunnah, masyru'ah, dianjurkan. Maka tidak batal puasa. In balagha fiha, kalau berlebihan di dalamnya, fayabtulu shaum idza sabaqahul ma'. Kalau berlebihan dalamnya, maka puasa batal jika air masuk kepadanya. Kenapa? Li'annal mubalaghata makruhatun minas shaim. Dikarenakan berlebihan itu makruh. Jadi kumur-kumur masukin air ke dalam hidung, posisi dia dalam keadaan puasa jadi makruh hukumnya. Tapi di luar puasa sunahkan, mubalaghah itu disunahkan. Dan yang kedua, wa idza kanatil madmadah ghairu ma'mur biha ghairu masyru'atin. Kalau seandainya kumur-kumur itu tidak diperintahkan. Lagi panas, kering. Mulut kering nih, daripada masukin air, ludah keluar jadi batal. Mendingan aneh mau basahin aja deh. Dia mau basahin doang. Basahin mulutnya, dia kumur-kumur. Kumur-kumur mau dia. Nah, tiba-tiba pas kumur-kumur masuk ke dalam kerongkongan. Padahal kumur-kumur itu bukan ibadat, bukan wudu, bukan wusul, bukan. Laisat fil wudu. Nah, aul ghusli fayabtulu bihas shaum. Maka batal dengannya berpuasa wa in lam yubalik. Sekalipun tidak berlebihan. Sekalipun nggak berlebihan, cuma masuk doang. Begini doang. Masuk. Sengaja kali. Masuk. Sekalipun nggak sengaja. Sekalipun nggak berlebihan, batal puasanya. Al-mufattiru sabi al-istimna'. Na'udzubillah. Ya, mengeluarkan mani. Tuh, mengeluarkan mani. Sampai Nabi nyatakan mal'un man nakahat yaduh. Dilaknat orang yang menikahkan tangannya. Artinya, dia mengeluarkan mani dengan memakai tangan dan sebagainya. Nah, itu haram. Kalau terjadi di bulan suci Ramadan. Tuh. Ya. Kalau terjadi di bulan suci Ramadan. Ai talaba khurujil mani. Dia menuntut, dia mencari gimana keluar mani tersebut. Imma biyadihi. Lantaran dengan tangannya. Naudzubillah. Ya, ini yang haram. Oh biyad halilatihi. Nah, ini yang tidak haram. Hukumnya mubah aja. Biyad halilatihi, yaitu dengan tangan istrinya. Tuh. Nah, ini kalau memang terjadi di bulan suci Ramadan, posisinya lagi puasa. Au bi fikrin, lagi lihat kedebong pisang. Kepikiran. Sampai naudzubillah keluar mani. Au nazar, atau dia memandang dari perempuan yang di situ mengumbar syahwat dan dia bisa mengeluarkan mani. Nah, itu terjadi. In alimal inzal fihi ma. Nah, yang dua ini ingat yang dua. Fikir dan melihat, dia tahu dengan sebabnya bakal keluar itu. Dia tahu dengan sebab dia berfikir atau dia berfikir atau memandang itu bakal keluar mani. Nah, itu bisa membatalkan. Au bi mudaja'ah, atau sama istrinya. Ya. Dia berdekatan, dia berkumpul, tapi nggak melakukan perbuatan intim, nggak melakukan. Cuman berkumpul, ya. Dia pelukan misalnya, itu mudaja'ah artinya. Nah, itu, dan di situ misalnya dengan sebab pelukan itu bisa mengeluarkan mani. Fa idza anzala fi ihda hadhil halati batala shaumuhu. Maka jikalau keluar mani, anzala mana? Kharaja mani fi ihda hadhil halah, pada keadaan-keadaan ini, batala shaumuhu, batal puasanya. Nah, khulasa mas'alati khurujul mani, kesimpulan masalah keluarnya air mani. Annahu taratan yubtil wa taratan la yubtil. Ada kalanya bisa membatalkan puasa, ada kalanya tidak membatalkan puasa.
Fayubtilu fi halatain. Ini perhatikan, maka batal dengan dua keadaan. Pertama, naudzubillah bil istimna, itu tadi yang dia sengaja mengeluarkan ya mani tersebut. Sengaja mengeluarkan mani. Mau dengan naudzubillah tangannya yang haram atau yang mubah dengan tangan istrinya. Oke. Talabi khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apapun. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi hail, kalau dia menyentuh, tuh arti basyara di sini dia berhubungan sama istri tanpa melakukan jima, enggak, cuman mungkin dia pelukan, dia berdekatan, dia saling tempel, ya, min ghairi hail, tanpa adanya penghalang, tanpa adanya penghalang. Artinya ya udah tanpa ada penghalang di sini, ya dia melakukan seperti layaknya hubungan, tapi dia nggak melakukan hubungan intim. Tuh, dia tempel tangannya dengan tangan, nggak pakai hail, nggak ada penghalang, badannya nggak pakai hail. Nah, kalau lakukan begitu, maka di sini membatalkan apa tadi? Puasanya. Keluar mani dengan sebab itu membatalkan puasa. Wala yabtul fi halatain, dan tidak membatalkan dengan dua keadaan. Idza kharaja min ghairi mubasyarah, jika keluar dari tanpa mubasyarah, seperti nazar. Arti mubasyarah tidak berhubungan, ya, tidak menempel. Nah, dia yang lihat tuh. Wala yabtul fi halatain, tapi di sini idza kharaja min ghairi mubasyarah kan nazar, seperti mandang dan berpikir. Tapi tadi kita sampaikan tuh ya, melainkan kalau dia yakin, dia pandang, naudzubillah, film porno dan sebagainya, ini bakal mengeluarkan mani. Dia yakin itu. Nah, kalau dia tahu dengan sebab itu bakal keluar mani, maka batal puasanya. Tapi kalau dia pandang, dia nggak tahu, tiba-tiba keluar mani. Atau dia berpikir, ngeres nih pikiran nih, ya, pikiran, akhirnya naudzubillah keluar mani. Kalau memang dia tahu dengan pikiran itu bakal keluar, maka batal. Kalau emang dia biasa, ya, nggak bakal keluar mani, maka haram saja dan bisa dikatakan mencabut dari pahala puasa. Karena yang disebut khamsun yufattirna shaim, 5 perkara yang mencabut muhbitat, bukan muftirat. Muhbitat artinya mencabut dari pahala-pahala puasa, di antaranya nazar bisyahwah, memandang segala sesuatu dengan syahwat. Wa idza kharaja bi mubasyarah. Nah, ini seperti apa ya contohnya? Dia ketemu sama istrinya, ya, dalam keadaan hail pakai penghalang. Istrinya pakai baju, dia pakai baju. Tuh begitu. Tiba-tiba ketika pelukan, ketika sentuhan, keluar mani. Maka di sini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya. Hukmul qublah. Hukum qublah. Ya, dia cium istrinya atau sebaliknya. Tahrum idza kana tuharriku syahwatahu, haram jika menimbulkan syahwatnya. Tapi ada catatan kaki, wa mahallul hurmati fi shaumil fardhi. Dikatakan haram itu pada puasa fardu, kayak seperti Ramadan, nazar. Amma naflu fala hurmata fi, adapun puasa sunnah tidak diharamkan padanya. Wa ma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Kalau adapun jika tidak menimbulkan syahwatnya, khilaful aula, hampir derajat makruh, hampir mendekati derajat makruh. Wala yubtil illa, dan tidak membatalkan melainkan anzal bisababiha, ya, dan tidak membatalkan melainkan keluar mani dengan sebabnya. Dicium istrinya langsung keluar mani, batal tuh langsung, ya. Nah, ini santri nggak usah banyak pikiran nih, ya. Yang atas nggak usah banyak pikiran. Ntar kalau insya Allah nikah baru pikirannya, ya. Yang pikiran ujungnya ntar bisa keluar mani juga.
Gak usah pikirin dah, ya. Nah ini kan banyak banyak orang puasa punya istri, ini gimana ya, tiba-tiba lagi kebanyakan apa itu? Sebelum Ramadan nikah, masih kan masih nyetrum sering itu, nggak deket nyetrum. Nah itu gimana hukumnya kalau dia pakai baju, ya kan? Keduanya maka tidak membatalkan keluar mani, ya. Dia jangan pikirin, santri. Ini bisa fikrun soalnya nih. Fikir sama mantap. Al-mufattiru tsamin al-istiqa'ah. Apa istiqa'ah? Sengaja mengeluarkan muntah. Talab wa ta'ammud khurujul gi'. Sengaja mengeluarkan muntah, fayubtil walau kana qalilan, maka batal sekalipun sedikit. Wal gi', muntah itu apa? Apakah harus makanan? Apakah itu harus makanan? Enggak harus. Wa huwa ta'am alladzi ya'ud bada mujawazatil halgi. Ya, artinya ta'am di sini sesuatu yang dikonsumsi. Sesuatu yang dikonsumsi yang kembali setelah melewati kerongkongan. Nih kerongkongan. Nih. Dia udah masuk kembali lagi ke atas. Walau ma'an, sekalipun air, sekalipun yang keluar kerongkongan itu, ya, sekalipun itu air. Jadi apa? Kalau sudah ada di dalam mulut, nah maka dibuang. Jangan apa? Udah sampai di atas, ini udah turun ke bawah, naik lagi ke atas, diturunin lagi. Itu yang batal. Udah turun ke bawah, lalu naik ke atas, di atas kerongkongan, diturunin lagi ke bawah. Jadian nggak Her? Jadian. Masuk sekalipun air. Nah, walau lam yataghayyar ta'muhu walaunuhu, sekalipun tidak berubah ta'muhu dari rasanya dan warnanya. Sekalipun pas keluar itu, ya, pas dilepein air, sekalipun kalau sudah sampai di kerongkongan nggak boleh dimasukkan lagi. Sekalipun rasanya dan sebagainya tidak berubah. Nah, sekarang gini. Kita katakan misalnya muntah yang dari perut tanpa sengaja. Seperti sebagian orang kalau sudah pulang kampungnya naik kendaraan, kepala pusing sebagai bisa muntah. Itu dari perut. Nah, ketika keluar dari isi perutnya itu, keluar itu makanan sebagainya. Nah, sekarang udah keluar itu, kan kalau nggak sengaja hukumnya apa? Batal nggak puasanya? Enggak kan? Kalau nggak disengaja, dia muntah nggak disengaja, nggak batal puasanya. Sudah keluar semua, sekarang apa hukum mulutnya nih? Tuh, sekarang apa hukum mulutnya? Kan mulutnya udah kena najis. Hukumnya, ya, mulutnya udah terkena najis. Wal hukmu idza kharaja minhul gi', dan hukum jika keluar darinya muntah, annafamahu mutanajjis, bahwa mulutnya itu terkena najis. Ya. Halo. Sama. Fayajibu alaihi an yaghsilahu, maka wajib atasnya mencucinya. Wajib untuk orang yang keluar tadi muntahnya, wajib untuk mencucinya itu mulut. Wa yubaligh fil madmadah, dan berlebihan di dalam berkumur, berlebihan. Kalau udah keluar muntah, ya kan? Muntah, ini mulutnya semua muntah najis, terkena najis, maka wajib dibersihkan dan berlebihan dalam berkumur, berlebihan, kayak layaknya kita wudu bagi orang nggak puasa di atas itu. Nah begitu, berlebihan, buang lagi sampai yakin bahwa mulutnya itu sudah tidak ada najis. Bola betulan, nggak perlu yakin, sangkan kuat sudah nggak kena najis lagi. Hatta yanghasila, sampai tercuci jami'u ma fi
famihi min haddihi dhahir. Seluruh apa yang ada di mulutnya dari bagian yang zahir. Tadi kan kita bahas waktu itu ya, terakhir kita bahas apa hadul zahir, apa hadul batin. Kha, itu kha, udah kha itu termasuk hadul zahir. Ha termasuk hadul batin. Wala yubtilu shaum. Nah, tidak membatalkan puasa idza sabaqahul ma' ilal jawf biduni ta'ammudin. Tidak membatalkan puasa jika air masuk ke dalam kerongkongannya dengan tanpa sengaja. Jadi pas sudah gini, ya, dia berlebihan, masuk tanpa sengaja, karena dia lagi mau bersihkan mulutnya supaya tidak terkena ada najis. Kenapa? Li'anna izalatin najasati ma'murun biha. Li'anna izalatin najasah, karena menghilangkan najis, biha dengan madmadah, ma'murun, diperintahkan. Beda madmadah dalam wudu. Madmadah dalam wudu hukumnya maka nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan batal puasanya. Ya, aqsamul iftar sampai sini dulu. Ini nanti kita akan bahas penting ini tentang masalah qada dan fidyah bagi wanita hamil, bagi orang tua yang tidak mampu puasa. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatu wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.